Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham AALI, oke? Sebelumnya disclaimer kembali, jika sudah mari kita mulai. AALI. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya. Kita mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat, Senko Span B-nya flat, A-nya naik, terus Kijun-sen Tenkan-sen ini udah mulai naik, dan Chikou-nya di atas candle, secara keseluruhan ini adalah bullish, oke. Bullish, cuma kalau kita lihat kondisinya ini mungkin terjadi koreksi, koreksinya kemana mungkin tes ke Kumo monthly atau di nanti sekitar, ini apa namanya, Tenkan-sen monthly, oke. Next kita zoom di weekly. Nah, kalian bisa lihat, Senko Span B-nya flat, artinya jangka panjang ini emang sedang terkoreksi, oke. Terus Senko Span A-nya naik, terus Kijun Sen-nya flat, terus Tenkan-sen-nya juga naik, Chikou-nya di atas candle tapi terkoreksi, ini secara keseluruhan sama dengan monthly, ini uptrend dan terkoreksi. Koreksinya kemana? Ini mungkin, ke Kumo monthly yang tadi di sini, atau kalau enggak Kumo monthly ini juga kebetulan ada di ini, apa, klasik ini, resisten yang mungkin akan jadi supportnya nanti, oke. Next kita zoom di daily ini udah masuk, ini ya, ke Kumo. Jadi kalau di daily ini udah mulai transisi, transisinya kemana? Transisi masih ke sideway, oke. Belum terkonfirmasi dia bearish, kenapa? Karena semuanya flat, oke. Kalian bisa lihat Senko Span A-nya flat, B-nya flat, terus Kijun-sen, Tenkan-sen juga flat, Chikou-nya di bawah candle, harga di dalam Kumo ini flat, oke. Jadi kalau di daily ini sideway, tapi kalau yang saya lihat ada kemungkinan dia sebenarnya masih bisa naik dikit dan melanjutkan penurunan, baru bisa naik lagi, oke. Artinya apa? Ada koreksi ABC mungkin, oke. Kita coba cek secara elliott wave, digabungin sama momentum seperti biasa, nah kalau kayak gini gimana? Ini bisa satu impulsif, turun impulsif, naik impulsif, terus ini sideways, turun impulsif, naik impulsif lagi kan. Ini agak ribet, jadi kalian pakai yang ini aja. Kenapa? Karena, untuk kalian tahu, eee, biasanya pembalikan arah dari bearish ke bullish itu, kalau kalian ingat strukturnya elliott wave, itu kan berarti 5 ke ABC kan. Nah, perlu kalian ingat bahwa wave 5 dan wave A ini adalah wave impulsif, oke. Jadi, kalian fokusnya itu dari sini kan, dari sini, atau kalau enggak, kalau kalian mau lihat dari bearish ke bullish, kalian kan harus fokus ke ini kan. Nah, fokus ke ini, kalian perlu ingat wave C dan wave satu itu juga impulsif, oke. Wave C dan wave satu impulsif, jadi setiap perubahan tren, setiap perubahan tren itu selalu ada rejection, oke. Makanya kalau misalnya kalian lihat secara candlestick pattern, itu kadang ada candlestick yang ekornya panjang banget. Nah, ini kan artinya candle rejection kan. Jadi kalau bisa dimasukin ke elliott wave, di-convert ke elliott wave, itu mungkin ada di sini, area sini. Nah, oke. Di mana kalau kalau kalian misal ini dibikin ke candlestick, ini kan berarti open-nya di 3, close-nya di A misalnya, oke. Close-nya di A, terus ekor panjangnya itu ada di sini, oke. Ini namanya candle rejection, oke. Cuma kalau ini terjadi dalam waktu yang singkat, makanya dia akan bentuk kayak gini, oke. Nah, oke. Kita jadi intinya, itu kita fokus ke ini, candle rejection terakhir, oke. Yaitu saat corona, oke. Nah, next kita zoom lagi di weekly karena monthly nggak terlalu kelihatan, oke. Dari sini kita udah tahu nih, ini satu impulsif, oke. Terus korektif, oke. Impulsif, korektif, atau ini juga korektifnya mirip impulsif sih sebenarnya emang, oke. Eee, Gimana ya, ini sebenarnya bisa jadi ini A, B, C, oke, di mana ini ada flat, karena B-nya ini udah mendekati puncak dari nolnya, oke. Atau sebenarnya ini udah selesai dan ini adalah, eee, korektif, oke. Kita mau zoom di daily, kita fokus ke ininya dulu ya. Ini sebenarnya bisa korektif, bisa enggak, oke. Atau kita coba ya, kalau misal dia impulsif,
apakah bisa? Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, dan 5 kan. Nah, kita cek tiganya apakah lebih panjang dari satu. Ya, 3 lebih panjang dari satu. Jadi kalau ini di-counting 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya ini bisa dan valid, oke? Momentumnya juga nggak terlalu memang nggak kelihatan divergent sih, tapi masih valid hitungannya, oke? Nah, jadi kalau ini mau di-counting 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa, atau kalau nggak di-counting W, X, Y, X, Z ini kurang sih. Malah lebih tepat emang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jaga-jaga kalau sebenarnya ini adalah W, X, Y, X, Z, dan ini sebenarnya udah selesai, oke. Itu adalah skenario jaga-jaga, oke. Nah, terus kalau kayak gitu, kan berarti artinya apa? Artinya yang ini sebenarnya bisa selesai di sini atau bisa belum selesai di sini. Skenario pertama, yaitu skenario merah, ini adalah A, ini B, dan nanti ada C, oke. Skenario kedua yang ini, berarti adalah ini W, X, Y, X, Z, di mana ini adalah warna biru, dan ini udah selesai artinya ini adalah, eee, 1, 2, 3, 4, dan 5, oke. Jadi, kesimpulannya, kalau misalnya untuk wave C, itu dia akan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 baru bisa naik. Ini warna merah, alias ini adalah skenario yang merah. Terus kalau misalnya dia terjadi skenario yang biru artinya apa? Dia ada 1, 2, 3 baru naik, oke? Di mana ini adalah skenario biru. Nah, dari 2 skenario ini kita udah tahu nih, kita nggak usah pusing terlalu panjang, kita langsung ambil gabungannya, yaitu dia turun, baru bisa naik lagi, oke? Ini adalah gabungannya, oke? Nah, jadi yang lainnya kita hapus, nggak usah terlalu pusing. Kita udah dapat nih, secara Ichimoku, itu kan dia terkoreksi kan. Nah, terkoreksinya kemana? Ya kemungkinan bisa masuk lagi ke Kumo Monthly atau dia tetap tertahan di ini, Kumo Weekly, oke. Nah, nanti masalah untuk dia bisa break Kumo Weekly-nya apa bisa atau enggak, itu lain cerita, itu nanti akan kita update lagi. Tapi fokus kita adalah, harga ini masih akan turun mengetes Kumo Weekly dan total gerakannya mungkin ada A, B, C gini, oke. Nah, baru bisa naik, oke. Nah, terus sekarang nih, kita mau tahu penurunan ini kemana. Kita coba tarik, ini saya hilangkan dulu. Kita pakai Fibonacci, internal retracement. Nah, di sini kita bisa lihat, saya mau gabungin sama Kumo aja ya langsung, oke. Gini, nih 50% ada di ini Kumonya, dan di sini ada ini, base, oke. Jadi ini akan jadi support yang cukup kuat, area 10.000, oke. Koordinat 10.000 pas, oke di sini. Dia untuk support kuat Ali, oke, ada di 10.000, oke. Nah, setelah 10.000 dia akan terpatu lagi, oke. Kita udah tahu nih, targetnya 10.000. Terus kita zoom lagi, nah ini gimana? Ini kan berarti kayak gini, turun dikit, nah terus dia mungkin akan ter-retrace naik. Naiknya kemana? Ini mungkin akan mengikuti arah dari Kumo Weekly, Kumo Daily maksudnya, oke. Nah, setelah itu baru dia akan melanjutkan penurunan sampai ke sekitar 10.000, oke. Dia bisa terpantul di atas 10.000, nggak masalah, tapi support kuatnya kurang lebih ada di 10.000, oke. Nah, terus next, ini mungkin agak lama, udah lama saya nggak lakukan analisa secara time. Nah, kadang untuk video-video saya sebelumnya, nggak saya analisa secara time karena emang hitungannya agak susah. Eee, Bukan nggak bisa dapat, bisa, tapi ya entar hasilnya nggak terlalu akurat, oke. 0,38, terus mana lagi? Udah sih, kayaknya ini untuk swing yang ini
ini aja, terus kita mau coba tarik dari ini, swing high ke swing high, ini pindahin ke swing low-nya, oke, terus mana lagi? Kita coba pakai minor, minor swing. Minor swing, saya mau proyeksikan panjang dari sini low ke high-nya, oke. Terus proyeksikan ke high-nya, oke. Nah, jadi untuk yang, mau belajar tentang Fibonacci time analysis bisa cek link di deskripsi di bawah, oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, cluster Fibonacci-nya ada di mana, itu ada di sekitar sini, oke. Plus minus ini bulan apa? Agustus sama Juli, oke. Akhir Juli sampai Agustus lah kurang lebih, oke. Nah, jadi kita udah tahu nih, secara harga itu mungkin akan tertahan di 10.000, oke. Secara time itu akan terjadi di akhir Juli atau awal Agustus, oke. Nah, kita udah tahu price dan time, oke. Kalau kita gabungin sama Kumo Weekly, kita bisa lihat nih, oh, dan nih, pas banget kan. Jadi sebenarnya kalau kalian pakai Ichimoku aja, sebenarnya kalian udah nggak perlu pakai apa, Fibonacci lagi, oke. Karena itu udah tergambarkan aja, kalian tinggal pandai-pandai proyeksikan aja, oke. Nah, butuh banyak latihan emang. Jadi, seperti yang saya gambarkan tadi, saya kan gambarkan kalau dia langsung ini kan, terpantul di sekitaran sini kan. Nah, ketika kita pakai Fibonacci, itu juga dapat harga dan waktunya itu sekitaran sini, oke. Nah, oke, secara pergerakannya itu mungkin akan begini, dia akan membentuk struktur ABC, targetnya itu ada di support 10.000, secara time itu ada di akhir Juli atau awal Agustus, oke. Nah, terus sekarang kita mau cek secara fundamental. Pertama, oh ya momentum dulu ya. Momentum, ini nggak ada yang spesial di weekly, di monthly juga ini nggak ada yang spesial, dan di daily ini juga sama nggak ada momentum yang spesial. Ini ada bullish divergence ya, dikit. Ini ke sini, terus ini ke sini, oke. Nah, makanya yang tadi saya bilang, ini bisa turun dan naik dikit, oke. Ini pas lagi kan, naiknya itu mungkin ya mengikuti arah Kumo daily, oke. Nah, jadi, ketika saya proyeksikan mengikuti arah Kumo, itu langsung kebetulan pas nih, kebetulan pas ada divergence kan, kelihatan banget, oke. Nah, oke, jadi secara momentum ini udah ada bullish divergence di daily, oke, kemungkinan naiknya tapi masih agak kecil kenaikannya. Nah, dia masih secara keseluruhan dia masih cenderung lebih mau turun aja, oke. Nah, terus kita mau cek secara, ini apa, fundamental. Pertama kita mau cek total ekuitas, terus ini stokastik saya hilangkan sama EPS ya, EPS tahunan juga, oke. Kita zoom out, dari sini kita bisa lihat, ekuitas naik terus, apakah ini bagus? Menurut saya ini bagus, oke. Walaupun kenaikan akhir-akhir ini hitungannya agak pelan ya, makanya karena kenaikannya pelan, makanya ini bisa terkoreksi, oke, terkoreksi agak dalam, oke. Nah, terus kalian perlu ingat kenapa kenaikannya agak pelan, karena di sini kalian lihat EPS-nya, oke. Sebelumnya dia naik 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 naik, terus drop. Apalagi ketika corona ini drop paling jauh, walaupun sekarang udah mulai ter-recovery, oke. Nah, secara keseluruhan apakah, Ali ini bagus? Eee, Secara jangka panjang dari IPO sampai sekarang menurut saya masih bagus karena EPS selalu positif juga kan. Nah, cuma beberapa tahun terakhir sebelum corona itu emang sempat drop sih. Walaupun sekarang udah mulai ter-recovery, oke. Nah, terus next kita mau cek secara PBV, PB rasio seperti biasa saya akan gabungin sama Bollinger Band. Bollinger Band-nya saya pindahkan ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, ini saya hilangkan hilangkan. Latarnya mau saya pertebal, oke. Terus panjangnya ini saya pakai 260 candle karena di weekly itu sama dengan 5 tahun, kalau di daily 260 candle itu kurang lebih 1 tahun, oke. Sumbernya ini pakai PB ratio, oke. Nah, untuk lebih jelas ini saya pakai skala logaritmi juga, oke. Nah, di sini kita bisa lihat, eee, dengan kenaikan sejak Juli 2021 sampai sekarang, itu sebenarnya kenaikannya wajar, kenapa?
karena dia cuma balik ke rata-rata PBV 5 tahunannya, oke? Yaitu ada di 1,17 rata-rata 5 tahunannya. Jadi sekarang kalau misal kalian beli AHLI ini, itu hitungannya kalian nggak beli di PBV yang mahal banget, oke? Terus mengingat, perusahaannya itu udah mulai recovery ya sejak Covid. Nah, menurut saya ketika terkoreksi ini adalah peluang untuk naik, oke? Jadi skenario yang tadi, yang merah, yang kalian kalian bisa back lagi ke awal video, skenario merah yang gini, itu menurut saya lebih kecil kemungkinan terjadi. Kenapa? Pertama, karena harga ini masih di atas Kumo Weekly, dan monthly itu kalau dia mau terkoreksi itu cuma masuk ke Kumo monthly, oke? Jadi hitungannya sideways, oke? Jadi dia kalau mau turun juga susah mau turunnya, oke? Kedua, secara, fundamental, ALI ini kinerjanya udah membaik sejak Covid. Dan secara nilai buku ini juga nggak mahal, oke. Jadi peluang untuk dia naik itu sebenarnya jauh lebih besar daripada dia mau turun, oke. Apalagi kalau dia naik gini berarti artinya apa? Ini kan berarti ini satu 2 terus ini ada 3 4 5 kan. Di mana, dalam tiganya ini adalah satu dan ini mungkin turunnya cuma 2 sebenarnya. Nanti ada 3 4 5 baru baru ini 3, oke. Nah itu ini mungkin ya kemungkinan yang lebih mungkin terjadi sih kalau menurut saya, mengingat, sentimen yang masih cukup positif secara teknikal, terus fundamentalnya masih cukup oke kalau menurut saya, nilainya juga belum nggak mahal-mahal banget, jadi kemungkinan untuk naik itu jauh lebih besar. Terus pertanyaannya, kalau ini langsung naik gimana? Ya bisa bisa aja kan, kenapa? Karena kita tahu, Kumo Daily ini juga bisa jadi support yang cukup kuat, oke. Nah, coba perlu diingat kalau nih, rata-rata tahunannya itu ada di bawah banget, agak di bawah sih maksudnya. Jadi kalau misalnya dia mau balik ke rata-rata tahunannya, kan berarti harga sekarang 12.025 itu bagi PBB sekarang 1,1 kali sama tahunannya rata-rata tahunan PBB ada di 0,95 berarti 10.400 kurang lebih ada di sini, 10400. 10400. Nah, dan nih ketika Ali ini mau balik ke PBV tahunannya di sini. Nah, dia mau balik ke sini sebelum naik lagi. Area ini itu jadi supportnya, oke. Jadi kalian bisa lihat nih. Pertama, cluster Fibonacci ada basic, classic support resisten. Terus secara weekly itu juga ini support Kumo. Secara time juga dapat di Kumo. Secara PBV tahunannya itu rata-ratanya juga ada di plus minus 10.000, oke. Jadi ini akan jadi area support yang sangat kuat kalau menurut saya. Nah ini, oke. Nah, kita udah tahu nih, Ali ini support kuatnya ada di mana, oke. Jadi kalau mau untuk investasi jangka panjang, Ali Ali ini, mungkin kalian bisa tunggu, atau mau cicil dari sekarang juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalian tinggal tunggu sampai ke kurang lebih bulan Juli. Kalau udah bisa cicil, apalagi kalau dia bisa sampai ke sekitar 10.000. Ini adalah support yang cukup kuat untuk investasi, oke. Oke, sekian analisa dari ALI, oke. Disclaimer kembali. Jadi untuk kesimpulannya, secara Ichimoku, AAL ini masih uptrend, dia cuma akan terkoreksi di Kumo Weekly. Targetnya kemana? Itu supportnya ada di plus minus 10.000, didapat dari Fibonacci, terus classic support resistance, angka psikologi, dan dapat di Ichimoku juga. Secara time kita juga dapat di akhir Juli atau awal Agustus, oke. Nah, secara fundamental ini juga masih oke. Dia recovery sejak corona dan apa, secara nilai buku ini juga nggak mahal-mahal banget, masih di bawah rata-rata 5 tahunannya, oke. Sekian analisa ALE, disclaimer kembali, sekian dan terima kasih.